kumpul sama-sama, sungguh satu hal yang sangat berharga, sangat penting ya. Saudara-saudari, di awal tahun ini kita ada satu beban. Kalau kita lihat tema kita hari ini, mari saya ajak selesai membaca dulu sama-sama ya. Di Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat 20 ya. Saya ajak kita membaca yang dicetak tebalnya saja ya. Mari kita baca bersama-sama. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudari, pilihan kita itu menentukan bukan hanya diri kita, tapi itu akan mempengaruhi keturunan kita. Amin. Kita dalam mengikuti Tuhan itu tidak bisa pasif. Di Alkitab ada contoh satu orang yang pasif yang bernama Lot. Lot itu dikatakan adalah orang benar yang gagal. Dia orang benar, tapi mengapa gagal? Karena Lot ketika dia mengikuti Tuhan, Lot tidak pernah secara aktif memilih Tuhan. Lot itu dalam hidupnya hanya mengikuti pamannya. Memang bagus juga, karena paman Lot, Abraham, adalah orang yang diberkati Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi ketika ada satu pilihan, Lot memilih yang salah. Dia memilih satu tempat yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Dia lupa bahwa dia hari ini ada karena pamannya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudari, karena Lot salah memilih, maka akhirnya dari Lot keluarlah keturunan yang sebenarnya dikutuk oleh Tuhan, yaitu keturunan Moab dan Amon. Saudara-saudari, pagi ini kita akan melihat banyak pilihan dalam hidup kita itu ditentukan oleh saudara. Saudara-saudari, masalah di alam semesta juga karena perempuan salah. Betul kan, saudara? Tapi keselamatan juga datang melalui perempuan. Karena perempuan memilih benar. Karena itu umumnya di Indonesia ini seringkali kalau suruh milih, suami aja deh yang milih, betul nggak? Saudara aja yang milih. Tapi saya ingin ajak saudari pagi ini melihat, saudari bagaimana memilih itu sangat menentukan kelangsungan hidup keturunan kita. Saya sungguh berharap melalui persekutuan pagi ini, setiap saudara-saudari memilih kehidupan, memilih hayat, dan ini akan mendatangkan berkat bukan hanya bagi saudara-saudari, tetapi juga bagi keturunan saudara-saudari sekalian. Nah, untuk ini saya ingin mulai dulu, apa sih sebenarnya ada di hati Allah ya. Mari kita buka handout kita. Kita buka di halaman 5. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Saudara-saudari, Allah menjadikan manusia dengan dua tujuan. Pertama, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, agar melalui hidup kita ini Allah bisa diekspresikan, Allah bisa dinyatakan. Dan yang kedua adalah supaya manusia ini bisa mewakili Allah, berkuasa bagi Allah. Tetapi bagaimana ini bisa dilaksanakan? Saudara-saudari, pagi ini selesai dengar baik-baik. Semua rencana Allah hanya bisa dilaksanakan melalui keluarga, melalui rumah tangga. Mengapa? Karena selanjutnya di Kejadian pasal 2, Allah membangunkan satu keluarga. Yuk kita baca Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara-saudari, bagaimana Tuhan bisa berkuasa hari ini di atas muka bumi? Bagaimana Tuhan bisa diekspresikan? Allah melakukannya itu melalui keluarga. Melalui keluarga Adam dan Hawa. Dan sesuai ingat baik-baik. Perempuan dibangunkan menjadi seorang penolong. Saudara-saudari, terutama fungsi saudara-saudari adalah menolong untuk melaksanakan, menggenapkan rencana Allah tersebut. Tanpa kehadiran seorang istri, tanpa kehadiran seorang perempuan, maka rencana Allah tidak bisa dilaksanakan. Saudari, sadarlah, peranan Anda itu sangat penting. Tanpa seorang perempuan, tanpa seorang penolong, maka rencana Allah, tujuan Allah tidak bisa dicapai. Karena itulah saudara-saudari, Allah membangunkan keluarga adalah untuk melaksanakan kehendaknya. Di Efesus pasal 3, coba selesai kita baca sama-sama ya. Di sana Paulus itu berdoa, kita baca yuk. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua keluarga yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara-saudariku, keberadaan keluarga kita sumbernya adalah dari Bapa. Tidak ada satu keluarga itu yang bukan dari Bapa. Semua keluarga di sorga, di muka bumi ini berasal dari Bapa. Saudara-saudari, pernah nggak Anda bersyukur pada Tuhan? Tuhan, hari ini saya ada keluarga, sumber keluarga saya adalah dari Allah. Saudara-saudari, coba beritahu sebelahmu yuk, sumber keluargaiku dari Bapa. Saudara-saudari, betul-betul keluarga kita itu adalah dari Bapa. Amin. Allah menjadikan keluarga kita hanya ada satu tujuan. Melalui keluarga kita, rencana Allah untuk diekspresikan dan berkuasa bisa dilaksanakan. Karena itulah seorang perempuan, seorang istri, seorang saudari perlu dengan sangat serius, dengan sungguh-sungguh memperhatikan pilihan di dalam kehidupan kita. Oke, kita mulai dulu ya. Dengan yang salah dulu ya, betul kan? Wah, ini kalau baca ini semua perempuan di seluruh dunia tertuduh, betul nggak ya? Nggak gampang, karena salah milih nih ya. Bagaimanapun, yuk kita baca lah ya. Yuk, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihat. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, kita baca ayat di belakangnya di halaman 6 ayat ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka saudari, saya ingin, karena sih besok saya lebih tua dari saya ya, saya ingin bicara dari hati ke hati ya. Saudari, dampak akibat perempuan itu Hawa salah memilih. Anda tahu nggak dampak terberatnya? Ketika dia bukan memilih pohon kehidupan, tapi dia memilih pohon pengetahuan. Dampak pertama, itu suami istri udah berantem, betul? Ya kan? Betul nggak? Baru habis dinikahkan, betul nggak? Sukacita, langsung salah-salahan, betul nggak?
Karena itu kalau di keluarga sering ribut sama suami ya, saudara Anda itu udah salah ngambil pohon terus. Anda jangan bilang ini pasti salah enggak. Kalau suami sudah ribut itu sudah salah ngambil. Kasih tahu sebelahnya. Kamu kalau ribut itu salah ambil pohon. Ya, oke. Oke ya, saudari ya. Baik. Nah, ini kalau dari ribut rame dah ya. Ayo kembali lagi ke sini ya. Oke. Sekarang saudari, saya ingin bicara satu hal lebih dampak, lebih serius. Anda tahu? Karena Hawa salah ngambil pohon, itu dampaknya pada keturunan. Yaitu apa? Kain anak laki dia yang pertama itu membunuh. Ya. Anda bayangkan, kalau Anda jadi Hawa, saudari, melihat anak membunuh anak, itu gimana perasaan? Satu ya. Kedua, karena dampak pembunuhan itu, Kain terpaksa pergi ya. Hawa kehilangan 2 anak langsung. Dan Anda perlu tahu saudara, Adam dan Hawa waktu itu umurnya itu panjang 900 tahun lebih. Dan dia melihat apa? Keturunan Kain, anak-anak Kain, cucu cicitnya Kain itu menempuh jalan yang sangat menjauh. Anda tahu, dia umur panjang. Tapi melihat satu garis keturunan, itu penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang begitu jahat. Anda tahu, dia jadi mama, jadi nenek buyut. Melihat garis demikian itu susah. Tapi puji Tuhan, untung lahirlah Set dan lahir cucunya Enos. Wah, dia lihat Enos ya. Oh, Tuhan Yesus. Betul nggak? Karena di zaman Enos orang mulai apa? Menyeru nama Tuhan. Dia kalau melihat keturunan Kain, hati dia hancur. Tapi lihat cucunya. Oh, Tuhan Yesus. Kita nggak tahu bahasa itu zaman dulu, betul nggak ya? Oh, Tuhan Yesus. Wah, hati Hawa Pak, penuh dengan pengharapan. Dia umurnya panjang. Nah, kalau saya hitung, kalau saya nggak salah ya, dia juga sempat lihat Henok. Ya, Hawa sempat lihat Henok. Wah, dilihat ada satu keturunan yang jalan berjalan, apa itu? Dalam terang hari. Nah, itulah Henok, saudara-saudara. Karena Henok adalah orang yang bergaul dengan saudara-saudara. Untung satu sisi Hawa, kalau dia lihat keturunan Kain, keturunan sangat dikutuk, sangat penuh malu. Tapi puji Tuhan, dia punya satu jalur lagi, Set. Keturunan di dalam jalan hayat, jalan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, karena itu dalam hidup kita, saudara perlu hati-hati dalam sungguh-sungguh perkara ini. Kalau tidak, saudara-saudari, Anda melihat satu garis keturunan, itu akan melukai hatimu seumur hidup. Karena itulah kita sungguh berdoa pada Tuhan, mohon pada Tuhan memberikan kita satu garis keturunan yang melihat garis keturunan hati kita penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan. Saudara-saudari, karena itu Musa, kita baca yuk di Keluaran 30 ayat 19-20 ini. Karena itu apa? Musa berkata kepada bangsa Israel sebelum dia pamit ya. Dia berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudari,
Musa memberitahu umat Israel. Dia perhadapkan dua pilihan. Kehidupan dengan kematian. Berkat dengan kutuk. Saudara-saudari, Musa tidak bisa pilihkan untuk umat Israel. Umat itu sendiri harus memilih. Saudara-saudari, Allah memberikan kita pilihan. Allah memberikan kita pilihan bebas. Karena itulah dalam hidup kita ini, saudara-saudari, kita perlu belajar memilih kehidupan. Memilih berkat. Agar diri kita dan keturunan kita lanjut umurnya bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang saya ingin kasih saudari beberapa contoh di Alkitab. Bagaimana ketika perempuan memilih, dia akan mendatangkan seorang juru selamat. Saya Anda tahu, karena kesalahan pilihan perempuan yang pertama, Hawa, maka seluruh umat Allah berakhir di dalam kematian. Dan di dalam kitab Keluaran bahkan seluruh umat Allah akhirnya ditawan di Mesir. Saudara-saudari, 400 tahun lebih umat Allah, umat pilihan Allah itu ditawan di Mesir, diperbudak. Saudara-saudari, penuh dengan jeritan kesusahan, penuh dengan derita perbudakan di Mesir. Hari ini, saudara-saudari, coba Anda renungkan. Mungkin Anda punya anak, keluarga, sangat di bawah perbudakan dunia hari. Saudara, mungkin Anda tahu ada saudara-saudari kita sulit sekali lepas dari perbudakan dosa dan sungguh teriakan bangsa Israel memerlukan satu orang penolong untuk mereka. Siapa yang bisa membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir ini? Bertahun-tahun umat Allah berdoa, berteriak kepada Allah. Siapa yang akan diutus untuk membawa umat Israel ini keluar? Saudara-saudari, Anda tentu tahu bukan? Yang membawa mereka keluar itu siapa? Musa. Tapi pernah nggak saudara tahu? Musa bisa muncul. Itu semuanya karena bantuan perempuan. Anda bisa kaget. Iya. Coba yuk kita lihat ya. Kita baca dulu Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 17 ya. Mari kita baca sama-sama. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 22:1. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah, lalu di Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, saudara-saudari, kita akan melihat ada ibunya Musa, perempuan, betul nggak? Terus ada Miriam, kakak perempuannya Musa. Terus yang menolong Musa dari sungai siapa? Itu juga seorang Perempuan. yang ngambil bayinya. Kan Firaun, putri Firaun nyuruh dayang-dayangnya. Dayang-dayang juga seorang apa? Perempuan. Dan yang mengasuh Musa sampai besar itu juga siapa? Ibunya Musa. Anda bayangkan saudara-saudara, seorang juru selamat yang membawa bangsa Israel keluar, itu dihasilkan dari kerjasama para perempuan. Saudara-saudariku, perempuan di sini melambangkan hayat yang bersandar kepada Allah. Bidan-bidan itu tidak takut pada perintahnya Firaun. Anda tahu zaman itu melawan perintah Firaun itu leher. Betul nggak, saudara-saudara? Tidak takut. Mereka memilih mempertahankan kehidupan. Mereka tidak mau mengikuti perintah Firaun. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk memilih kehidupan. Dan saudara-saudara, ibu Musa ketika mengandung
Ketika anaknya laki kan harusnya dibuang, betul nggak? Surat Ibrani berkata apa? Karena iman dia pelihara Musa. Oh, saudara-saudari, lalu dia taruh di sungai itu. Anda lihat kakaknya perempuan, betul nggak? Dia memilih, itu kehidupan, tidak boleh mati. Dia betul-betul ikuti. Dan Anda lihat semua putri Firaun, dayang-dayang, bekerja sama memilih untuk kehidupan, menyelamatkan satu kehidupan. Saudara-saudari, mengapa? Karena mereka semua adalah perempuan, memiliki hayat yang sepenuhnya belajar bersandar kepada Allah. Mereka lebih takut pada perintah Allah dibandingkan perintah Firaun. Saudara-saudari, mengapa perempuan yang pertama gagal? Saudara-saudari, Hawa gagal karena Hawa mengambil posisi laki-laki. Saudara-saudari, Hawa mengambil posisi sebagai suami, maka Hawa gagal. Saudara-saudariku, tetapi di kitab Keluaran, seluruh perempuan-perempuan ini mengambil posisi menggunakan hayat perempuan. Dan saat inilah mereka akhirnya menyelamatkan kehidupan. Saudara-saudari, sekarang kita lihat beberapa contoh lain. Bagaimana perempuan dia memilih, saudara-saudari. Maka dia akan akhirnya mendatangkan Tuhan datang ke atas muka bumi ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 5 dan 6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Saudara-saudari, kita lanjutkan Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan Sunda itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang Tuhan. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara-saudari, Rahab salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dikatakan di sini adalah perempuan Sunda. Saudara-saudari, tetapi ya, dia perempuan Sunda, perempuan tidak benar. Kalau istilah kita sekarang dia ini pelacur. Tetapi dia tahu, dia ingin menyelamatkan keluarganya. Karena itulah dia menolong para pengintai-pengintai. Dia juga harusnya takut loh, saudara-saudari. Kalau ketangkep, dia juga bisa dibunuh. Tetapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan keluarganya. Mengapa? Karena Rahab ada iman. Tuhan inilah yang akan bisa menyelamatkan dia. Coba kita lihat contoh nenek moyang berikutnya, yaitu Rut. Kita baca di Rut 1 ayat 16-17 ya. Tetapi kata, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada Rut ini juga tidak baik hidupnya, saudara. Anda tahu Rut ini janda. Ya, tidak ada anak. Ya kan? Waktu itu betul-betul Rut ini kasihan. Dan Rut ini adalah keturunannya Lot. Ya kan, yang dikutuk harusnya tidak bisa menjadi jemaah Allah. Tidak bisa menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tapi Anda bayangkan bagaimana Rut itu dengan ngotot. Dia ngotot apa, saudara? Memilih untuk ikut dengan umat Allah. Amen. Dia berkata apa? Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Artinya apa? Rut memilih untuk mengikuti umat Allah. Amen. Rut memutuskan dia ingin percaya kepada Tuhan. Amin. Karena itu di catatan kaki versi Pulian Matius itu ada bagus. Saya ajak susah baca yuk sama-sama ya. Tidak peduli siapa kita dan bagaimana latar belakang kita, asal kita memiliki hati yang mencari Allah dan umatnya, kita berada dalam kedudukan yang diperkenan dalam hal kesulungan Yesus. Amin. Saudara-saudari,
kisah Rut ini satu contoh yang baik. Tidak peduli bagaimana latar belakang kita. Saudara-saudari, belajarlah memilih Tuhan. Amin. Kedua, belajarlah mengikuti bangsanya Tuhan. Amin. Hari ini artinya apa? Kita hari ini menempuh kehidupan gereja. Amin. Tidak peduli latar belakang kita. Yes. Kita boleh seperti Rahab, hanya seorang pelacur. Kita seperti Rut, seorang janda yang sangat kasihan. Tetapi saudara-saudari, dua perempuan ini mereka belajar memilih kehidupan. Mereka belajar memilih Tuhan. Dan mereka belajar memilih mengikuti umat Tuhan. Nah, terakhir, seorang perempuan yang pilihannya itu penting. Kita baca yuk di Lukas 1 ayat 38. Waktu ini ya, malaikat itu datang kepada Maria, memberitahu Maria supaya dia mengandung seorang anak laki-laki. Bayangin coba saudara-saudari, kalau orang sudah menikah lama tidak punya anak, tiba-tiba malaikat datang pada Anda, malam ini kamu akan punya anak. Anda langsung amin gak saudara-saudara? Amin, betul gak? Betul gak? Tapi sekarang hari ini, para saudara-saudara yang belum menikah, tiba-tiba kalau malaikat datang pada Anda dan berkata, malam ini kamu akan hamil. Coba saudara-saudari, kira-kira bagaimana? Waduh, betul nggak saudara-saudari? Ini memalukan, betul nggak? Anda tahu bagaimana Maria menjawab, memilih pilihan ini ya. Yuk kita baca Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah jadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan. Amin. Saudara-saudari, karena Maria memilih, maka kita menemukan apa saudara-saudari? Melalui Maria lah Tuhan Yesus lahir ke atas muka bumi. Amin. Hari ini saudara-saudari, pilihan kita itu akan menentukan sekali. Amin. Kalau Anda memilih sesuatu seperti Rahab, Rahab tentu tidak mudah. Ya, tapi dia tahu, dia ingin keluarganya diselamatkan. Maka Rahab belajar memilih kehidupan. Rut demikian juga. Ya, hidupnya susah. Kok saya jadi Rut saudara-saudari? Kok saya jadi Rut ya? Mungkin saya akan pikir-pikir apa? Pulang aja, betul nggak? Mertuanya udah bilang loh, kamu pulang aja ke keluargamu lagi, betul nggak? Kok saya jadi Rut ya? Anda tahu, Naomi berkata apa? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Artinya apa? Kepahitan. Anda mau nggak orang ikut yang hidupnya pahit, saudara-saudara? Tentu tidak mau, betul nggak? Tapi Anda bayangkan, tapi Rut ya, waktu dia mengikuti mertuanya ya. Ini contoh bagus, mama mertua dengan menantu itu hubungannya baik. Ya kan? Jadi mama mertuanya itu pasti sering cerita, Ruth, ya kan? Betul. Bangsa kami itu bangsa pilihan Allah. Betul. Ya kan? Dia pasti cerita. Maka Ruth meskipun dia menjalani hidup yang begitu sulitnya, Ruth tidak mau meninggalkan mertua. Iya. Dia memilih mengikuti mertuanya. Dia memilih menjadi apa? Bangsa mertuanya. Amin. Waktu itu hidup mereka bukan lagi lancar, hidup mereka itu lagi di titik yang paling apa? Rendah. Paling rendah. Tapi Anda bayangkan, ini mertua yang bagus. Ini khususnya para ibu-ibu ya. Ayo kamu kalau sudah punya mantu harus kasih tahu ya. Ini hubungan harus baik ya. Harus sering-sering apa? Menceritakan iman kepada mantu kita. Betul nggak saudara? Jangan sampai mantu kita gini, gua sih nggak mau ikut mertua gua. Waduh, saudara, Anda celaka. Betul nggak ya? Ya harus punya hati, bisa menurunkan iman. Amin. Kepada anak, kepada mantu kita. Amin. Saudara-saudari, maka akhirnya apa? Anda bayangkan, Ruth bisa memilih demikian. Yeah. Maka puji Tuhan, pilihan Rahab, pilihan Ruth, dan pilihan Maria membuat mereka tercantum di dalam silsilah Tuhan Yesus. Maka keturunan mereka menjadi keturunan juga yang diberkati oleh Tuhan. Wah, saudara-saudari, tidak peduli latar belakang kita kayak apa, susah, memalukan, berdosa, tetapi yang paling penting adalah pilihan kita ini selanjutnya. Nah, untuk ini, saudara-saudara, saya ada beberapa hal ingin bersekutu bagi saudara-saudara dalam memilih ini. Bagaimana kita ada pilihan yang tepat? Saudara-saudari, yuk kita
Saya ajak baca sesuai beberapa hal ya. Beberapa contoh praktis memilih kehidupan atau hayat dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga. Satu, tiap pagi dan tiap waktu hati berbalik kepada Tuhan, meluangkan waktu untuk memandang Tuhan. Hari kita baca 2 Korintus 3 ayat 16 dulu ya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 18a-nya. Dan kita semua memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseri. Pertama, saudara-saudara, kita ini kan tiap hari dihadapkan dengan pilihan-pilihan, ya kan? Karena itulah hal pertama yang perlu kita jaga setiap hari, saudara. Bukan seminggu sekali ya, bukan hanya ketika Anda datang sidang pemecahan roti ini baru ingat, tapi tiap hari, tiap pagi, tiap waktu, saudara-saudari, belajarlah berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita di tengah-tengah kita sering mengatakan apa? Sering-seringlah menyeru, setiap kali mau ada ambil keputusan, saudara-saudari, belajarlah, belajar tanya Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang tanya, saya mau beli ini aja kok kenapa harus tanya Tuhan? Lakukan kenapa tanya Tuhan? Inilah artinya hayat perempuan. Dia tidak merdeka dari Allah. Dia bersandar Tuhan di dalam segala. Amin. Saudara-saudari, kalau keluarga Anda mau diberkati, bisa dimulai dengan langkah sederhana. Tiap pagi, tiap waktu, belajar menyeru Tuhan, mengambil keputusan di dalam pilihan. Yang kedua, saudara-saudara, luangkanlah waktu memandang Tuhan. Semakin Anda punya waktu memandang Tuhan, lebih mudah bagi Anda itu memilih hayat. Lebih mudah bagi Anda untuk memilih kehidupan. Saudara-saudari, banyak keputusan-keputusan yang Anda harus lakukan. Banyak jawaban-jawaban yang Anda harus berikan. Saudara-saudari, itu dimulai dari kita melatih roh kita memandang wajah Tuhan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, saya ingin minta hari ini kepada setiap saudara-saudara, poin kedua ini Anda perlu baik-baik praktekkan. Yuk kita baca sama-sama ya. Di sini ada seorang bernama Peter Philip Bilhorn. Dia ini menulis 2000 lagu. Sebanyak 2000. Orang ini sangat berkarya. Ya. Jadi, dan dia ini adalah tim sekerjanya D.L. Moody. Seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dan beberapa kebangunan rohani besar itu juga dibantu melalui pelayanan Peter Philip Bilhorn. Saudara-saudara, mengapa seorang yang bisa dipakai itu? Dia menulis di tahun 1896 lagu ini. Dia mempersaksikan bagaimana dia hari ini bisa dipakai Tuhan. Bagaimana hari ini dia bisa sangat berguna di tangan Tuhan. Dia mempersaksikan. Karena waktu dia kecil, dia sering melihat ibunya itu berdoa bagi dia. Amin. Ini kan saya tentu tahu lagu ya. Kita coba nyanyi di cetak hitam aja ya. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Nyanyi sekali lagi coba ya. Waduh, Anda nyanyi bagus banget. Nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Coba, bagaimana dia menulis
ini ya. Peter berkata apa? Di waktu aku masih kecil, dia gembira dan apa? Nggak mengenal duka dan juga tidak susah. Tapi dia berkata apa? Di sore hari nan sepi, ibuku berdoa, sujud berdoa. Nah, yang penting apa saudara? Ku dengar namaku. Oke, ayat keduanya ya. Seringlah kini ku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ini. Sewaktu bertemu kembali sayun ku dengar namaku disebut. Saudara-saudara, saya berharap setiap saudara-saudari harus ada waktu Amin. berlutut di depan Tuhan. Yes. Terutama saudara, nama anak, cucu, keluarga kita sebut di dalam doa. Amen. Anak saya yang besar sekolah di luar kota ya. Kadang jarang melihat. Dia biasa kalau bicara banyak sama mamanya. Tapi kalau anak saya ada urusan besar, perlu doa, dia selalu telepon saya. Biasa kalau telepon itu saya pasti angkat kalau anak ya, karena saya tuh anak jarang apa telepon kalau nggak penting. Jadi, tapi dia kalau telepon biasa gini, Pak, ini ada urusan besar, doain ya. Saudara-saudara, kenapa dia minta saya doa? Karena dia pasti tahu, karena dia pasti lihat, saya ini berdoa di dalam hidup. Saudara-saudara, satu hal yang sangat sedih, kalau anak-anak kita, keluarga kita, tidak pernah minta kita itu doa. Saudara-saudara, mungkin dia lihat kita ini hanya ibu yang bahagia, sibuk terus. Itu tidak cukup, saudara-saudara. Di masa-masa sulit, di masa-masa anak-anak kita ini butuh kita, lebih-lebih dia butuh doa. Saudara-saudara, baru kita pulihkan pertama. Kalau sebelumnya, saudara-saudara, Anda kurang lakukan, mulai hari ini, saya sungguh berharap setiap saudara-saudara mulai belajar mendoakan anak-anak. Doakan suami, doakan keluarga kita. Dan saya perlu seringkali juga bertanya pada mereka, ada nggak yang mau saya doa? Saya coba berlatih tanya sebelahnya, saudari, ada nggak yang mau saya doa? Ada nggak yang mau didoakan? Saudari, doa itu mengubah banyak. Amin. Doa itu besar kuasa. Amin. Saya ulangi aja cerita ya. Nah, saya kecil satu kali, saya lagi di kamar ya. Nah, saya di kamarnya, dia sakit perutnya ya. Wah, lagi sakit dia datang ke kamar saya. Pak, perut saya sakit banget. Ya udah, saya udah begitu, saya buru-buru mau apa? Bawa ke dokter lah, saya pikir, karena dia kalau nggak ngeluh kan sakit. Cuman dia bilang gini, nggak usah Pak, Papa taruh aja tangan Papa doain perut saya. Saya aja kurang ada iman begitu betul ya. Ya udah saya bilang, udah sini, ayo sini deh, saya bilang. Jadi udah tangannya terperut dia bilang ya. Wah ya udah, doain ya Tuhan semua. Terus gimana? Udah apa? Udah kayak udah mendingan kayaknya ya. Ada tuh anak itu kan lucu juga, betul nggak saudara? Tapi poin saya gini, saudara. Kita di dalam keluarga, dalam hidup kita perlu berlatih hal yang seperti mendoakan anak-anak kita. Saudara-saudara, saya sungguh berharap setiap kita siang hari ini, ayo saudara-saudara, di hati kita ini perlu ada nama-nama yang kita doakan. Saudara-saudara, bukan kalau ingat loh saudara-saudara, perlu tiap hari kita bawa doa di depan. Amin, saudara-saudari. Gimana kita doa dulu, berdoa yuk.
Pertama saya doakan, mohon Tuhan ampuni kita kalau kita kurang berdoa ya. Tapi saya sungguh berharap saya bisa mulai ada satu permulaan yang baru itu ya. Jadi semoga di dalam doa-doa kita ada nama yang kita sebut, ada nama-nama yang kita bawa di hadapan Tuhan kita. Saudara-saudari, kalau kita gagal, kita lemah, kita lupakan belakang kita. Kembali mulai hari ini ada satu permulaan yang baik. Nah, sekarang saya ingin ada hal yang ketiga, sesuatu yang penting ya. Ini menjadi saya ingin sisa waktu ini membahas beban ini ya. Ketiga, yuk kita baca sama-sama. Memilih untuk membawa isi keluarga kita untuk beribadah dan melayani kepada Tuhan. Tadi kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani kepada Tuhan. Bukan hanya Musa yang memberikan pilihan, tetapi Yosua juga memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Saudara-saudari, kalau Musa menyuruh umatnya memilih kehidupan atau maut, berkat atau kutuk, tetapi Yosua berkata, pilihlah kepada siapa kamu mau melayani. Memang Indonesia menerjemahkannya beribadah, tetapi dalam bahasa aslinya itu bukan beribadah, tetapi melayani, to serve. Saudara-saudari, Yosua dengan tegas berkata, aku dan seisi rumah kami akan melayani Tuhan. Amin. Saudara-saudari, saya ingin katakan hal ini dulu. Saudara-saudari, kalau Anda punya anak, kalau anak Anda itu masih di bawah umur, tidak boleh kasih pilihan kepada anak itu untuk beribadah kepada siapa. Tidak boleh, saudara-saudari. Anda yang harus pilihkan. Kita tidak boleh demokrasi urusan beribadah melayani Tuhan, tidak bisa. Saudara-saudari, harus ada ketegasan dalam iman kita. Anak-anak kita, keluarga kita harus melayani Tuhan. Anak saya yang gede ini kan udah dia naksir istilahnya, ya kan? Waduh, ya kan? Repotnya yang naksir dia ini orang baik tapi belum percaya Tuhan, ya kan? Aduh, kita jadi orang tua, Pak. Dan kita udah bicara, ya. Kalau mama anak kita cuma satu syarat, kamu harus percaya Tuhan. Gak ada pilihan. Dan kita udah bicara sama dia, hanya bisa lanjut kalau dia mau percaya Tuhan. Ya untunglah anaknya baik, ya. Wah, ya. Tapi kita harus tegas, betul. Kita nggak bisa ya Pancasila, agama semua sama. Saudari-saudari, nggak bisa begitu. Betul. Harus urusan demikian itu Anda yang pilih. Amin. Setuju nggak, saudari? Amin. Ya kan? Tidak bisa, ingat baik-baik saudara saya, urusan ini tidak ada demokrasi. Urusan ini adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada Anda, ya. Baik, saudara-saudara, sekarang kita langkah-langkah praktis untuk melayani Tuhan ini bagaimana, ya kan? Baik, nomor 1 kita baca, ya. Nah, nomor 1 ini yang baca 60 tahun ke atas lah, ya. Yuk, selesai 60 tahun ke atas baca nomor 1, ya. 1, 2, 3. Oke, kita baca Matius 18-19 sama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripada di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita baca Kisah Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah dia ke rumah ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul untuk melayani, saudara. Kalau saudara yang secara fisik tua ada keterbatasan, nggak bisa pergi jenguk, ya, Anda lakukanlah ministry atau pelayanan Doa. Amin. Kalau saudari bisa kumpul di satu rumah itu terbaik, ya kan? Sama seperti ibunya Markus, dia buka rumahnya, orang-orang datang berdoa.
Waktu itu Anda bayangin, Petrus kan baru keluar dari penjara, betul nggak? Wah, dia bingung, ini kok bisa keluar dari penjara, betul nggak ya? Mengapa? Karena ada sekelompok saudari-saudari mendoakan dia. Nah, menariknya apa? Ketika keluar penjara, Petrus mikir kan, dia mau kemana ya? Mungkin waktu itu hari Selasa, betul nggak? Oh, ada sidang doa di rumah siapa? Pakai Markus ya. Mungkin, betul nggak ya? Kan Jakarta sidang doanya hari apa? Selasa ya, dia ke sana. Saudara-saudari, adalah hal yang sangat wajar. Rumah saudara-saudari dibuka untuk sidang doa. Terbaik saudara, rumah Anda buka. Ada beberapa saudara-saudari, minimal 2 orang. Anda nggak perlu ngajak satu kampung berdoa, saudara-saudari. Anda cukup ajak 1 atau 2 orang berdoa di rumahmu. Saudara, ini ada sebuah pilihan, saudara-saudara. Biarlah keluarga kita, keturunan kita itu sering mendengar doa-doa di rumah kita. Jangan sering dengarnya cuma apa? Ocehan, kelahi, betul kan? Hanya nonton gitu, saudara-saudara. Tapi dari rumah kita itu banyak anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita itu mendengar mama-mamanya sedang berteriak berdoa, sedang sungguh-sungguh berlutut berdoa. Itu akan menjadi sebuah pemandangan yang akan terekam di dalam hidup mereka. Nah, bagi yang ada keterbatasan, ada pelayanan. Kalau nggak bisa buka rumah, setidaknya ada telepon. Saya sungguh berharap saudara-saudari yang di sini tidak ada yang tidak punya mitra doa. Saya coba tanya sebelahnya, kamu ada mitra doa nggak? Oh, ada ikut sidang doa nggak? Ada. Kita mah ada ya. Saudara-saudari, oh, saya sungguh berharap. Dan kalau doa, ya saudara-saudari, perlu tanya, ada nggak yang mau didoakan? Titip doa, ya kan? Saudara-saudari, saya ada hari ini, saudara-saudari, saya harus bersaksi. Saya ada hari ini itu semua karena saudari-saudari. Anda bayangin, yang pertama membawa saya ke sidang Injil itu saudari, bukan saudara. Dan saya waktu mau dibaptis, saya itu dilarang. Waktu itu bukan dilarang, maksudnya nggak boleh baptis sama para saudara-saudara. Karena waktu itu saya belum pernah baca Alkitab, belum nggak bisa doa, dan baru pertama kali itu sidang Injil. Jadi nggak lolos wawancara. Nah, yang menyembunyikan saya ke deretan baptis itu juga saudari. Karena dia lihat ya, ini anak mungkin sungguh-sungguh, betul nggak? Saya dia umpetin jadi. Jadi saya bisa baptis itu karena saudari. Dan saudara-saudari, yang sering mendorong saya bagi nikmat, itu juga saudari. Bukan saudari. Setiap kali lihat saudari itu selalu berkata, ayo bicara. Ayo bicara. Dia cukup senyum aja dan begini doang, saudara. Maka hari ini saya bisa bicara di depan saudara. Jadi dan Anda tahu, saya sering dapat kidung gratis ya, itu dari saudari. Ya kan? Yang memperhatikan kita di gereja, itu saudari, saudara. Saudara jangan salah paham ya. Saudara itu cuma banyak ngomongnya, saudara. Betul? Tapi langkah praktis tuh banyak yang memberikan apa? Amin. Nah, saudara, karena itu saya ingin dorong Anda. Saudari itu sangat perlu baik-baik di dalam pelayanan. Amin. Nah, kan itu yang kedua, ini sesuai langkah praktis ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2. Membuka rumah perjamuan. Miniatur hidup gereja. Yuk kita baca Yohanes ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2 ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak merebak seluruh rumah. Ayat 11. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya. Oke. Kalau Anda ingin melayani Tuhan, pertama tadi bagi Anda keterbatasan boleh ada mitra doa. Nah yang kedua, saudara-saudara, Anda berkeluarga, Anda punya rumah, semua itu dari Tuhan. Saya ingat baik-baik ya. Anda berkeluarga, Anda punya rumah, entah itu rumah Anda pribadi, entah itu rumah ngontrak, saudara-saudari ya, itu dari Tuhan.
Dan rumah harus dipakai untuk Tuhan. Rumah kita untuk kehendak Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana rumah kita bisa untuk kehendak Tuhan? Anda lihat, rumah kita haruslah menjadi miniatur hidup gereja. Ya, rumah perjamuan. Nah, di Yohanes 12 ada kisah apa? Yang buka rumah siapa? Simon. Ya, mungkin rumah Marta, Maria, dan Lazarus itu terlalu kecil sekali, sehingga nggak bisa nampung banyak orang. Nah, Simon yang buka rumah. Simon ini orang kusta. Ya, kita tahu kadang kusta mungkin tangan atau kakinya ada yang apa? Karena kusta itu kan kadang suka copot kan? Ya kan, nggak bisa melayani. Tapi dia punya hati buka rumah. Nah, puji Tuhan, ada yang membantu di rumah itu. Siapa? Marta. Marta jago masak, betul nggak ya? Nah, dia masak. Nah, tapi juga ada saudari lain siapa? Maria itu apa? Mengasihi Tuhan. Ya kan, dia mempersembahkan. Kadang dalam hidup gereja, saudara-saudari ya, ada saudara-saudari itu pintar masak tapi uang mungkin kurang. Mungkin ada saudara-saudari lebih murah hati bisa kasih apa? Uang, betul nggak? Kerjasama saudara-saudari. Dan ada Lazarus yang bersaksi. Maka dikatakan apa? Banyak orang percaya Tuhan. Saudara-saudari, Anda harus bisa kerjasama. Ya kan, mungkin saudara-saudari, mungkin di antara di lingkungan Anda ada saudari yang bisa buka rumah. Anda boleh ajak saudari lain, saudari lain, bantu saya di rumah yuk. Kamu kan bisa agak masak dikit ya kan? Kau masak nanti, kamu yang buka, saya yang buka rumah. Mungkin Anda tahu ini saudari kalau bawa firman bagus, diajak, betul nggak? Mungkin saudari ini pintar kalau nyanyi suaranya bagus, diajak kerjasama. Maka apa? Rumah Anda menjadi miniatur hidup gereja. Saudara-saudari, saya ingin dorong setiap saudara-saudara, Anda harus punya sebuah doa. Tuhan, pakai rumah saya. Yuk sama-sama kita katakan yuk. Tuhan, pakai rumah saya. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Tuhan, pakai rumah saya. Kalau rumah Anda ada kesulitan, Anda boleh kerjasama dengan saudara-saudari yang lain. Maka dengan demikian saudara-saudari, kehidupan Anda, rumah Anda, di tempat manapun akan menjadi miniatur hidup gereja. Amen. Nah, tapi kadang buka rumah nggak gampang, betul nggak? Mengapa? Kita ini sibuk urusan rumah kita sendiri, udah pusing, betul nggak ya? Oke, saya akan tutup dengan bagian firman ini ya. Yuk kita baca sama-sama yuk di nomor 3 ya. Oke, nomor 3 ya. Hagai pasal 1 ayat 4 dulu yuk. Apakah sudah tiba waktunya datang untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipakani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta. Perhatikanlah jalan-jalan. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berharga. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Saudara-saudari, kita ini sering berkata, Pak, saya ini sibuk urusan rumah sendiri, gitu. Betul. Itulah saudara, mengapa kita ini susah puas. Kita makan nggak bisa sampai kenyang, kita minum nggak bisa sampai haus kita. Kita punya pakaian kayaknya nggak. Mengapa? Meskipun kita sepertinya punya makan, minum, pakaian, rumah, tapi mengapa dalam hidup kita itu rasanya nggak puas? Saudara-saudara, karena hidup kita itu hanya untuk keluarga. Kalau hidup kita itu hanya untuk rumah kita, Anda nggak bisa puas. Pagi ini, saudara-saudara, saya harus bicara berdasarkan firman. Kalau Anda hanya sibuk untuk rumahmu sendiri, Anda tidak akan pernah bisa melihat berkat Tuhan. Anda sibuk untuk rumahmu sendiri, artinya apa? Anda tidak memilih kehidupan. Saudara-saudara,
paling enak itu ngurus rumah sendiri. Rapi, bersih, terdandani dengan baik. Tetapi saudara, rumah kita adalah bagi rumah Tuhan. Sama seperti tubuh kita adalah untuk tubuh Kristus. Sama saudara-saudari, waktu kita adalah untuk waktunya Tuhan. Saudara-saudari, karena itu apa? Seluruh keberadaan keluarga dan rumah kita adalah bagi Tuhan. Dan Tuhan kasih janji. Coba yuk kita baca ya. Kita baca dorongan dan janji Tuhan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari dan selanjutnya sebelum kita orang batu demi batu untuk membangun rumah Tuhan. Bagaimana caranya? Perhatikan dari hari dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari aku akan memberi berkat. Saya sungguh berharap siang ini setiap saudara-saudari punya iman demikian. Amin. Mulai hari ini Anda mau melihat berkat Tuhan. Amin. Dan itu berkaitan dengan keperluan Tuhan, gerejanya, rumah Tuhan. Amin. Saya kasih sesuatu kesaksian. Saya pernah pelayanan di satu tempat. Waktu itu anak saya baru lahir ya. Di tabungan saya itu hanya ada 6 juta. Dan saya dipindah ke sebuah tempat. Wah, saya lihat ya, balai sidangnya itu kecil banget. Ya. Saudari juga hidupnya pas-pas. Tapi di hati saya ingin ada keinginan bangun balai sidang. Tapi uang saya cuma apa? Kedua, saya ingin banyak orang itu bisa diselamatkan. Karena itu saya bilang sama istri saya, kita tiap hari kita masak 10 porsi makan untuk 10 orang. Siapapun boleh datang ke balai sidang untuk makan. Cuma-cuma. Saudara-saudara, wah, kita bukan orang kaya loh. Uang kita cuma apa? 6 juta ya. Siapapun. Dan hari Minggu kalau sidang pemecahan roti, saya selalu siapin makanan buat saudara-saudara dengan uang. Nah, waktu itu saya berlutut di depan Tuhan. Saya minta sama Tuhan satu, Tuhan, kalau nanti saya meninggalkan kota ini, saya hanya minta satu hal, tolong Tuhan, 6 juta ini tetap ada di tabungan. Saya minta. Tapi selama saya ada di tempat ini, seluruh apa yang saya miliki, seluruh apa yang Tuhan berikan, saya akan pakai untuk rumah Tuhan. So, apa yang terjadi? Lewat 2 tahun di tempat itu, saya meninggalkan tempat itu. Tadi itu balai sidang itu kecil sekali, cuman bisa muat 30-an orang. Saya tinggalkan tuh renovasi ya, kita nampung hampir 150. Terus masih bangun lagi satu tempat lagi di sana. Wah, sangat nyaman tempat itu. Kedua, saudara, di hari Minggu itu ada 4 sesi sidang pembacaan. 4-4-nya selalu ada perjamuan kasih. Dan ajaibnya saudara-saudara, saya meninggalkan kota itu. Saya waktu cek tabungan saya, persis 6 juta. Anda tahu saudara, apa artinya? Kalau hatimu untuk gereja, Tuhan tidak akan berhutang kepada Anda. Saudara-saudara, tapi kalau Anda tidak untuk pembangunan rumah Tuhan, Anda boleh punya makanan, Anda boleh punya minuman, Anda boleh punya pakaian baik, Anda boleh punya rumah baik, tapi hidup Anda tidak ada kepuasan. Saudara-saudara, kita hari ini di dalam gereja, saya sungguh berharap setiap saudara-saudara menjadi orang-orang yang dipakai. Anda bisa berkata apa? Tuhan memberkati. Saudara-saudari, mengapa? Karena hati Anda untuk gereja. Saudara-saudari, saya harus sampai di sini, nggak boleh bicara terlalu banyak, tapi selesai ya. Aduh, saya ingin sedikit lagi sharing ya. Tapi saya ajak saudara-saudari, di sini ada satu lagu ya, yang tadi belum dinyanyikan, di nomor halaman 3 ya. Kita baca sama-sama yuk. Dunia bukan rumah, tetapi
hidup dan hartaku, semua untuk gereja. Perkara dunia, semua sia-sia. Kalau tak untuk gereja, terhambur di dunia. Tuhan, hatiku hanya untuk gereja. Luaskan kerajaan-Mu, terapkan kuasa-Mu, diri dan diriku tak lagi untuk dunia. Sejak ini, ku hidup hanya untuk gereja. Sudah saya kiranya hati kita, harta kita, rumah kita pakai untuk gereja. Saudara-saudara, Anda jangan berkata saya hidup pas-pasan. Saudara-saudari, bukan soal pas-pasan, tetapi soal hatimu apakah untuk gereja. Saudara-saudara, yuk kita coba nyanyi lagu ini ya. Amin.